Hai semua, dan selamat datang di Alur Cerita Game. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas kisah karakter yang jarang sekali buat dipakai di PS2. Ya siapa lagi kalau bukan si Motonari Mori. Dia karakter yang sering dipandang rendah sama gamer. Selain itu, gue juga minta maaf baru nongol lagi di sini soalnya kondisi gue udah kerja di PT yang bergerak di bidang kertas. Jadi kalau pulang ke rumah bawanya itu pengen langsung istirahat rebahan ketimbang konten. Jadi ingat ya, gue masih mau kok lanjutin konten cerita tentang Basara. Gue kerja pula buat beli peralatan yang lebih mendukung buat urusan konten. Ya tapi udahlah, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada malam itu, Mori sedang menyidang salah satu bawahannya karena sudah diberi tugas selama 3 hari tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Lalu Mori yang sudah terlanjur kecewa menyuruh bawahan lainnya untuk menyeret orang gagalnya ini buat segera dieksekusi. Kemudian Mori langsung memperingatkan ke seluruh pasukannya bahwa kalian juga ingat ini baik-baik, tidak peduli siapa mereka. Orang-orang yang tidak berguna akan lenyap dan dibuang tanpa ampun. Periode ini adalah era kekacauan yang dibintangi oleh panglima perang yang kuat di seluruh negeri. Motonari Mori, gubernur wilayah Chugoku, menatap dengan dingin tren di zaman ini. Apa yang Mori kejar hanyalah satu hal, yaitu kemakmuran abadi bagi keluarga Mori. Bagi Mori untuk memperkuat stabilitas kendalinya atas wilayah Chugoku adalah dengan menyusun strategi untuk menyerang di Nagashino yang menjadi camp Takeda Shingen dari Kai. Setibanya di map yang dituju, Mori mengadakan briefing terlebih dahulu ke pasukannya untuk segera mengelilingi campnya Takeda dengan maksud untuk melumpuhkan pasukan kudanya Takeda. Tapi sebelum itu, Mori mengingatkan ke pasukannya bahwa pikirkanlah kemenangan sebelum memikirkan tentang kematian. Yang seolah-olah itu adalah bentuk sarkasnya si Mori terhadap bawahannya jikalau bawahannya ini nggak totalitas dalam menjalankan perintahnya. Tapi jangan lupa, akan selalu ada Sasuke yang bakalan selalu ikut campur terhadap kita. Ya iyalah, dia kan soalnya bawahan setianya si Shingen yang bakalan bantuin. Ya, sebelum berhadapan dengan Shingen Takeda dan Sanada Yukimura, kita diharuskan dulu untuk mengalahkan Sasuke Sarutobi. Ini bisa dibilang kayak semacam bidaknya dulu ya, sebelum berhadapan sama bosnya. Beres ngalahin Sasuke, barulah kita berhadapan langsung dengan bosnya. Tapi sebelum itu, gua sebagai Motonari Mori numbangin dulu si Sanada Yukimura yang dirasa ngerepotin. Baru setelah si Yukimura KO, dilanjut dengan ngalahin si Shingen Takeda. Karena kehebatan Mori bisa menghancurkan Takeda dari Kai, membuat namanya terkenal dalam sekejap mata. Namun, Nobunaga Oda dari Owari memulai serangan ke banyak provinsi untuk menentang hal ini. Agar dapat menahan serangan tentara Oda di masa depan, Mori memutuskan untuk datang duluan ke map Shizugatake, yaitu markas keluarganya Maeda.
Kedatangan Mori ke sini sebenarnya merupakan sebagian dari rencananya untuk meminimalisir pergerakan pasukan Oda di masa depan. Tergolong cerdas taktiknya itu. Soalnya meminimalisir ancaman kekuatan Oda dengan melenyapkan 3 pasukan intinya, yaitu Keiji Maeda, Matsu, dan Toshie Maeda. Mereka bisa dibilang bagian senjata penting untuk melakukan penyerangan ke banyak provinsi. Nah, karena hal itulah yang membuat si Mori memilih buat menyerang duluan. Hitung-hitung datang juga sebagai surprise dengan tujuan mengobrak-abrik musuh yang sedang meracik strategi penyerangannya. Selain itu, udah berapa kali ya gue mampir ke map ini. Kemarin aja waktu pakai Shinohime sempat datang juga ke sini. Jadi kesannya kayak yang bosen gitu. Terlebih lagi kalau kenyataan bahwa si Keiji ini sebenarnya netral sama lebih tertarik dengan perdamaian ketimbang peperangan. Tapi kalau kasusnya Toshie dan Matsu kenapa-napa, ya si Keiji pasti bakalan turun tangan buat membantu mereka. Soalnya kan mereka ini keluarganya Keiji yang kondisinya saat itu jadi pengikutnya praksi Oda. Mori telah berhasil memperoleh kemenangan di map Suzugatake seperti yang dia rencanakan. Namun, sebuah laporan penting membuatnya sangat marah. Itu adalah sebuah barisan tentara Toyotomi di wilayah Chugoku. Mori segera mundur dari map Suzugatake dan menghadapi Toyotomi Hideyoshi yang dipersenjatai dengan banyak kapal besar di laut pedalaman. Ini bisa dibilang adalah bentuk invasi Toyotomi yang taktiknya dirancang langsung oleh tangan kanannya Hideyoshi, yaitu Takenaka Hanbei. Lantas, kenapa ini bisa terjadi? Terungkap bahwa ada mata-mata yang dikirimkan oleh Hanbei ke Provinsi Chugoku untuk mengkorek informasi tentang kelemahan dari TKP yang diincar. Matsu no wa kirai nanda. Hayaku kimete kurenai ka? Toyotomi ni shitagau ka? Soreto koko de kuchihateru ka? Kebetulan pada saat itu, Mori sedang dalam misi penyerangan ke map Suzugatake yang barusan gue ceritain. Nah, dari kesempatan itulah mata-mata yang dikirim Hanbei langsung bergerak buat ngumpulin berbagai informasi yang bisa didapat. Yang salah satunya adalah informasi kalau Mori sedang tidak ada di Provinsi Chugoku. Berbekal info itu, Hanbei langsung mengadakan briefing ke pasukan Hideyoshi untuk segera berangkat menginvasi Chugoku. Selain itu, ketika Motonari masih berada di Shizugatake dan mendengar kabar itu, jelas membuat Motonari jadi marah serta akan membalas perbuatan Hideyoshi. Selepas memulihkan perdamaian di wilayah Chugoku dengan memukul mundur pasukan Toyotomi, Mori sekali lagi terkesima oleh sesuatu. Ia mendapatkan pengetahuan tentang pendekatan pasukan Akechi yang terkenal ke arah wilayah Chugoku. Menekan rasa kesal karena keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya, Mori maju dengan pasukan tentaranya menuju map Yamazaki untuk melenyapkan Akechi Mitsuhide.
軍に岩種を味わわせてやれ。あなたは何をしにここまで来たんです。知れたこと我が刑により貴様を排除するから。バカIni akibat kita sampai duluan yang berefek pada kita mendapatkan kotak hitam, yang mana ini menjadi ciri khas dari reward game Basara ini. Selain itu gua kira cuma sampai si Mori Ranmaru kemarin doang yang dapat kotak emas. Taunya di sini si Motonari Mori juga dapat, yang dimana letaknya itu dekat sama pohon beringin. Yang efeknya si kotak emasnya ini ngedapetin item spesialnya si Mori. Pada akhirnya rencana Mori memang benar, sukses untuk melenyapkan si Akechi Mitsuhide ini. Setelah Mori Motonari mengalahkan setiap orang yang menjadi penghalang jalannya, ia melanjutkan rencananya untuk memusnahkan hambatan, dan yang paling penting adalah demi kemakmuran abadi klan Mori. Selain itu, Choso Kabemoto Chika yang akan dihadapi berikutnya tidak langsung Mori serang, melainkan Mori menunggu dulu sampai dia siap.焦燥壁を誘い出せ。貴様がおとりとなってな。行け。Seperti yang barusan pemirsa lihat, kalau sebenarnya pasukan yang dipilih acak oleh si Mori itu rada berat hati buat melakukannya. Ya tapi tahu sendiri kan kalau ada pasukan yang tidak patuh ke Mori bakalan ada apa ke depannya? Oni no chikara. Sa, misete yaru to suru ka? Ini adalah tujuan terakhir Mori, yaitu untuk menaklukkan musuh bebuyutannya yang tak lain adalah Choso Kabemoto Chika. Dengan menggunakan tentaranya sendiri sebagai umpan, akhirnya bisa membuat Choso Kabe keluar dari tempatnya. Sementara itu, yang menjadi fokus utama Choso Kabe adalah bahwa Mori tega terhadap bawahannya yang dijadikan umpan. Entah itu harus berakhir mengenaskan atau bukan. Moto Chika merasa heran saja dengan pola pikirnya si Mori ini. Oh iya, di sini juga si Mori akan berhadapan dengan 3 transformer besar kepunyaannya si Moto Chika, yang mana ditempatkan di 3 titik yang berbeda-beda.誰や許しとする男に何がわかる。さ
寂しいやつだな。一人ぼっちじゃねえか。うるさい、黙れ。我は貴様とは違う。我を理解できる者はこの世に我だけでよい。Seperti yang bisa dilihat, sehabis Motochika Game Over di tangan Motonari, ada dua pasukan Chosokabe yang sedih atas kematian bosnya. Tetapi mereka berdua malah ikut dieksekusi juga oleh si Mori ini. Memperlihatkan suasana sunset yang indah di pesisir pantai. Mori berjalan tanpa senjatanya di antara para pasukannya. Sempat terhenti karena ada dua pasukannya yang sedang istirahat. Lantas Mori menyuruh mereka untuk minggir dari hadapannya. Padahal jalanan luas, ya tapi karena merasa di atas angin, dirinya seperti kacang lupa kulit yang terkesan bisa bebas. Sesudah melewati dua pasukan barusan, Mori berhenti untuk berjemur sambil menikmati cahaya matahari yang menyinari dirinya dengan kondisi yang bahagia. Lalu dari sini cerita pun tamat. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya, Mori Motonari lahir pada tahun 16 April 1497 yang merupakan seorang daimyo terkemuka di wilayah Chugoku Barat Jepang selama periode Sengoku pada abad ke-16. Hidup dan terjepit di antara klan Amago dan Ochi yang kuat, namun berkat kemampuan memimpinnya Mori membuat dirinya bisa membalikan keadaan. Dirinya juga memiliki 3 orang anak laki-laki, dan Motonari Mori sendiri meninggal pada tahun 6 Juli 1571 yang konon penyebab kematiannya gabungan dari penyakit esofagus dan usia tua. So, jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, boleh like dan subscribe. Lalu gue minta maaf juga soalnya baru upload lagi. Dan seperti biasa, kita bertemu lagi di video berikutnya.